Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah jam selanjutnya dan beri kami pengertian untuk menambah pengetahuan dan menambah iman kami di dalam ajaran Tuhan yang sudah Tuhan karuniakan di dalam sejarah melalui para rasul dan para nabi. Sehingga iman, kepercayaan dan doktrin yang benar kami pegang sebagai hamba Tuhan. Kami boleh memuliakan Tuhan di dalam pelayanan kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Di dalam Efesus pasal kedua dikatakan, mereka hidup di dunia ini, tidak ada Allah, tidak ada pengharapan. Satu ayat melukiskan kondisi orang berdosa. They live on this world without God and without hope. Siapakah orang Kristen? Orang Kristen adalah anak-anak Tuhan yang sementara diizinkan dalam dunia ini memiliki Tuhan dan memiliki pengharapan. We are the children of God temporarily living on this earth with God and with hope in our life. Kita ada orang mempunyai Tuhan. Apakah orang lain melihat Tuhan melalui hidupmu? Kalau orang lain melihat Tuhan melalui hidupmu, engkau menjadi saksi Allah di dunia ini. Seorang anak kecil di dalam kapal bicara sama papa, "Pak, coba naik ke atas dek. Di atas kapal saya bertemu Yesus." Papa itu mengatakan, "Apa? Ngomong apa? Ini kapal, di dalam ada seorang penumpang sekapal dengan kita, yaitu Yesus." Ah, ngawur lu. Betul engkau lihat dia? Dia masih di situ. Ayo Pak, kita pergi lihat. Dan papa bawa anak lari ke atas. Waktu lari ke atas, papanya melihat seorang yang sedang pegang akan pagar kapal itu. Melihat ke tempat yang jauh. Dan dia seorang penuh kemurahan, penuh kesucian, penuh keadilan di mukanya. Sebenarnya orang itu adalah seorang misioneri yang mau naik kapal ke negeri tempat yang jauh mengabari Injil di situ. Anak ini melihat, terus lihat ini lainnya. Ini orang mukanya seram, penuh cinta kasih, matanya bercahaya-cahaya. Melihat tempat yang jauh sekali, dia kira itu Yesus. Lalu dia mengatakan, "Papa, Yesus sama-sama kita di kapal loh." Maka papanya ikut dia pergi lihat. Waktu lihat, papanya senyum dan mengatakan kepada anak, "Betul, aku juga melihat Yesus di dalam orang ini." Apa? Yesus di dalam orang ini. Jadi orang ini Yesus orang ini. Papa lihat Yesus di dalam orang ini. Jadi dia Yesus bukan? Dia bukan Yesus. Loh, kok mirip ya? Mirip apa? Mirip Yesus. Kok tahu mirip Yesus? Begitu cinta kasih, begitu suci, begitu adil, mukanya bercahaya. Oh, Papa mengatakan itulah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Orang lain bisa melihat Tuhan melalui kamu. Kamulah wakil Tuhan. Kalau kamu wakil Tuhan, kamu memancarkan sifat ketuhanan. Kalau kamu wakil Tuhan, kamu menyaksikan Tuhan di dalam dirimu. Maka kehadiran kita di mana saja memberitahu kepada orang lain, we are the people with God and with hope. Kita adalah manusia yang ada Allah dan ada pengharapan. Saudara-saudara, Allah tidak bisa dilihat. Allah yang tidak bisa dilihat, bagaimana bisa dipercayai? Engkau bilang dari kecil dikasih tahu ada Allah, ada Allah, ada Allah. Jadi ada Allah. Lalu iman itu apa? Iman karena papaku Kristen, nenekmu pendeta, nenek moyangku itu anggota gereja No Mansion. Maka saya dari kecil tahu ada Allah, ada Allah. Betulkah you tahu ada Allah? Betulkah engkau menyatakan Allah? Bagaimana engkau mengatakan kepada orang lain ada Allah? Jikalau anak kita belajar tidak tinggi dan belajarnya hanya di gereja, dianggap ada Allah. Tetapi anak kita ada yang belajar di sekolah yang tinggi, gurunya ada Kristen, profesornya ateis,
Dosen-dosennya melawan gereja. Kita kirim anak sudah pintar sekolah di Jerman pulang. Papa, tidak ada Tuhan. Loh, kamu kan dari kecil di gereja. Kenapa ada Tuhan? Pokoknya tidak ada Tuhan. Saya sudah tahu. Itu yang disebut Tuhan. Itu bius daripada orang-orang agama. Menipu orang bodoh. Orang kalau pintar belajar tinggi tidak perlu Tuhan. Di Jerman banyak orang tidak ada Tuhan. Di Amerika banyak orang tidak ada Tuhan. Yang ikut ke gereja juga cuma 2%. Banyak orang tidak pernah ke gereja. Karena tidak percaya Tuhan. Tidak perlu Tuhan. Dulu zaman kuno manusia tidak ngerti apa-apa. Hari lintar, dum, ketakutan. Ini pasti Tuhan. Sekarang sudah tahu itu listrik. Tidak ada Tuhan. Kalau dulu hujan, Tuhan berkeringat. Sekarang tahu itu embun, itu adalah awan gelap menjadi hujan. Tidak ada Tuhan. Kalau dulu kelihatan air ombak, ini Tuhan bekerja marah di dalamnya. Ini tahu karena daya tarik bumi, daya tarik daripada bulan, daripada matahari mengakibatkan pasang surut. Bukan Tuhan. Kalau dulu gempa bumi, Tuhan menghakimi. Sekarang kita tahu letupan api. Karena di dalamnya banyak cairan yang karena api yang begitu panas meledak. Jadi tidak perlu Tuhan lagi. Seorang Jerman yang mengatakan yang disebut Tuhan hanyalah khayalan manusia dimutlakan saja. Namanya adalah Ludwig. Saudara-saudara, seorang Perancis mengatakan zaman tidak ngerti, semua pakai istilah Tuhan, melarikan diri dari penyelidikan fakta. Sekarang manusia sudah pintar, tidak perlu Tuhan. Maka zaman ini adalah zaman logika, zaman saintifik, zaman ilmu. Tidak perlu ada mitologi, tidak perlu agama lagi. Saudara-saudara, abad 18, 19, 20 makin banyak modernisasi, makin banyak liberalisme, makin banyak scientific research. Akibat banyak orang mengatakan tidak ada Tuhan. Di dalam zaman seperti ini masih percaya ada Tuhan kah? Jawab. Kenapa? Karena saya dilahirkan di Minahasa. Karena saya anak-anak Kristen, maka ada Tuhan. Stephen Tong pada waktu umur 17 menangis, membasahi seluruh pakaian di depan, kembali kepada Tuhan. Dari ateisme, dari komunisme, dari evolusionisme, dari dialektikal materialisme. Saat itu umur 15-16, tidak ada pemuda yang belajar filsafat sebanyak saya. Tidak ada orang muda yang mempunyai pikiran yang tajam, yang mau mengikuti arus orang paling pintar di dunia dan mulai meremehkan, melecehkan gereja. Meskipun saya tetap ke gereja setiap minggu, tapi dengan ragu saya melihat pendeta mau bicara balu. Kristen sudah mau mati. Itu teriak-teriak. Ini pemberontakan kepada masyarakat. Ini pelecehan kepada kebudayaan manusia. Ini adalah antek-antek imperialisme yang membius orang Asia. Pulanglah ke negerimu. Engkau hanya menipu kita supaya kita menjadi orang Kristen. Waktu itu saya sombong. Saya tidak percaya ada Allah. Tapi saya tetap ke gereja. Dan karena mama saya orang beribadah, berdoa setiap pagi. Saya ketakutan menyedihkan mamaku. Maka saya ke gereja. Tapi hati saya sudah tidak mau Tuhan. Sampai Tuhan bekerja merubah dan mempertobatkan saya. Saya nangis dan berkata, Tuhan, I return to you. I return to my Father. Aku tahu Engkau Tuhan yang sejati. Jadi hari ini doktrin Allah yang saya sampaikan kepada saudara. Kenapa kita percaya ada Allah? Kita tidak lihat Allah. Kenapa beriman kepada Allah? Lalu orang mengatakan, meskipun Allah tidak lihat, doa nanti dia kasih engkau kaya, engkau baru tahu dia ada. Doa nanti engkau dia kasih sembuh, engkau baru tahu dia berkuasa. Oh Tuhan, kasih saya kaya, kasih saya makmur. Dan banyak orang miskin mulai berdoa. Akhirnya Tuhan berkati. Nah, ada Allah kan? Saudara-saudara, Allah mengetahui melalui menerima anugerah, atau Allah diyakini melalui wahyu dan iman kepercayaan di dalam Yesus Kristus. Ini dua jalan yang berbeda. Iman menuntut pengetahuan, dan iman
menuntut anugerah. Orang reform mengatakan faith seeking understanding. Orang mengatakan faith seeking the gift from God. Minta pemberian dari Tuhan. Itu adalah dua jalan yang berbeda. Saya percaya Allah. Kenapa? Kenapa saya tahu? Saya percaya adalah Allah. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan Allah menciptakan dunia semua. Kalau Allah menciptakan dunia, maka Allah pasti bukan dunia. Dunia pasti bukan Allah. Ngerti? Sekali lagi, Allah menciptakan dunia. Berarti Allah bukan dunia. Dunia bukan Allah. Kalau saya membuat meja, saya bukan meja. Meja bukan saya. Kalau saya bikin kursi, saya bukan kursi. Kursi bukan saya. Sekarang saya tanya, kalau Allah cipta dunia, lalu saya mau cari Allah di dalam dunia, betul enggak? Sudah salah. Engkau ada meja, engkau mau cari tukang kayu di dalam meja, tidak bisa. Tukang kayu bukan kayu. Kayu bukan tukang kayu. Allah bukan dunia. Dunia bukan Allah. Allah menciptakan dunia. Allah pasti bukan dunia. Ngerti ya? Allah menciptakan materi. Allah pasti bukan materi. Itu sebab kenapa saya tidak lihat Allah. Justru tidak lihat Allah, barulah dia Allah. Kalau engkau lihat Allah, yang bisa dilihat itu Allah yang materi. Allah kalau menciptakan materi, Allah bukan materi. Maka di dunia materi, engkau cari Allah, itu tidak ada. Allah tidak kelihatan, baru masuk akal. Kalau Allah kelihatan, itu tidak masuk akal. Semua 1, 2, 3. Allah tidak kelihatan, baru masuk akal. Kalau Allah bisa dilihat, itu bukan Allah yang masuk akal. Maka saya harus mengetahui lebih dahulu, loncat daripada mengidentifikasikan yang mencipta dan yang mencipta, yang non materi dan materi, yang tidak kelihatan dan kelihatan. Allah menciptakan materi yang bisa dilihat, maka pencipta itu bukan materi, maka tidak bisa dilihat. Kedua, apa itu lihat? Lihat itu satu mujizat yang besar sekali. Saya tak ngerti. Yaitu dengan kedua mata ini kita bisa menangkap segala sesuatu yang berada secara materi. Untuk masuk ke dalam pengertian di dalam pikiran kita yang mendapatkan kesan melalui sesuatu refleksi dari pandangan yang diperbolehkan oleh mata. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mata bisa lihat. Sekarang saya tanya lagi. Di antara saya yang bisa lihat dan engkau yang bisa lihat, di tengah-tengah matamu dan mataku ada apa? Jawab dong, jangan bodoh-bodoh, diam saja. Di tengah-tengah matamu dan mataku ada apa? Tidak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa, saya lihat apa-apa, tidak lihat kamu. Engkau lihat apa-apa, tidak lihat aku, betul kan? Di tengah-tengah mata yang melihat, nah mata yang lihat, tengahnya tidak boleh ada apa-apa. Supaya aku melihat kamu, kamu melihat aku, ke tengah tidak ada apa-apa. Ya kan? Saya tanya lagi, betulkah di tengah kamu dan aku tidak ada apa-apa? Salah. Di tengah-tengah mataku dan matamu ada udara. Ada nggak? Ya? Di tengah matamu dan mataku ada apa? Udara bisa dilihat tak? Hah? Engkau bisa lihat udara? Saya tidak bisa, kalau engkau bisa, hebat. Tidak bisa dilihat kan? Jadi yang lihat sama yang lihat, tengahnya harus barang yang tidak bisa dilihat. Ini saja sudah grand design. Allah bisa bikin yang lihat dan lihat, di tengah-tengahnya tidak bisa dilihat. Karena tidak bisa dilihat, tidak ada apa-apa. Padahal udara. Mana bisa tidak ada apa-apa? Kalau tidak ada udara, yang lihat mati, yang dilihat ikut mati. Jadi heran ya,
Allah mau menciptakan mata yang bisa melihat, Allah harus menciptakan udara yang tidak boleh dilihat. Jadi Allah sendiri tidak bisa dilihat, tapi Allah menciptakan sebagian yang bisa lihat, sebagian yang tidak bisa dilihat. Dua-dua ciptaan Tuhan. Lalu engkau mengatakan, kalau saya tidak lihat Allah, saya tidak percaya Allah. Kalau Allah tidak bisa lihat, Allah tidak ada. Mari kita mencerna, mengerti satu persatu. My eyes can see, your eyes can see. I see nothing, so I can see you. Aku tidak lihat apa-apa, maka aku lihat engkau. Kalau Tuhan menciptakan yang bisa dilihat, Tuhan juga menciptakan yang tidak bisa dilihat. Dan yang tidak dilihat itu kalau ada, engkau mengatakan bilang yang saya tidak lihat tidak ada. Karena Allah saya tidak lihat, maka Allah tidak ada. Terlalu cepat ambil kesimpulan. Tuhan tidak bisa lihat, Tuhan ada. Yang tidak bisa lihat itu apa? Banyak yang tidak bisa lihat, termasuk listrik. Engkau pernah lihat listrik? Siapa pernah lihat listrik? Coba angkat tangan. Yang pernah melihat listrik, coba angkat tangan. Tidak ada kan? Yang pernah lihat angin, coba angkat tangan. Tidak ada kan? Yang pernah melihat matahari putar bumi, angkat tangan. Engkau saya lihat matahari putar bumi. Itu salah. Bumi putar matahari. Banyak hal yang bisa lihat, ada hal yang tidak bisa dilihat. Ada hal yang dilihat benar tapi kelihatan salah. Yang dilihat salah tetapi benar. Jadi mata ini menipu kita. Seorang filosof dari Prancis namanya René Descartes. Orang ini mengatakan satu-satunya filsafat yang mengatakan istilah setan. Dia mengatakan mata kita sering menipu kita. Kita melihat pen yang lurus taruh di dalam air menjadi bengkok. Heran ya. Ini memang lurus, tapi taruh air di atas air begini, yang di bawah air begini. Kenapa jadi bengkok? Karena di mata ada setan menipu kita. Nah, ini kalimat dari René Descartes. Jadi dia mempunyai istilah yang idea et clara, bahasa Inggris the clear idea. Kita tidak mungkin mempunyai the clear idea karena mata kita menipu kita. Saudara-saudara, engkau kalau lihat perempuan yang cantik, aduh terpesona. Kebanyakan perempuan yang cantik, hatinya kurang cantik loh. Banyak perempuan yang kurang cantik, hatinya cantik loh. Ya kalau bisa sekaligus dua-duanya cantik. Tetapi kau susah mencari perempuan begini. Akhirnya sudah katung tua cepat menikah. Akhirnya dapat yang salah. Begitu ya. Nah saudara-saudara, mata menipu kita. Orang yang kelihatan baik, datang itu baik. Orang yang kelihatan jujur, datang itu jujur. Orang yang kelihatan jelek, hatinya baik. Orang yang kelihatan kurang pintar, pintar luar biasa. Jadi kalau orang goblok selalu mau mempercaya mata lebih dari percaya kepada Tuhan. Orang yang goblok selalu mau dipimpin oleh mata, tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Nah saudara-saudara, itu sebab bagaimana hebatnya. Jangan bersandarkan kepada penglihatan mata kita. Maka Paulus berkata, we live in faith, but we do not live in our eyesight. Kami hidup di dalam iman, bukan hidup di dalam pandangan mata. Amin. Ini Alkitab sudah ada loh. Pada waktu engkau kira saya lihat, hancurlah. Allah menghancurkan matamu. Ingat, hari pertama Paulus bertobat, hari itu dia menjadi buta. Kenapa? Karena supaya dia tidak lagi melihat Tuhan melalui mata. Paulus bangkit, masuk ke rumah di Ananias itu. Lalu Tuhan panggil satu orang datang kepada dia, doakan dia. Hari ketiga baru matanya terbuka lagi. Hari pertama bertobat, mata yang jeli menjadi buta. Tapi mata rohani menjadi buka. Itu cara Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang ateis, aku tidak percaya karena Allah tidak ada. Nah, maka dia kira dia pintar. Dia kira kalau bisa lihat, maka dia percaya. Kalau tidak bisa lihat, dia tidak percaya. Padahal yang dia lihat hanyalah materi sebagian yang diizinkan Tuhan kita boleh lihat saja. Padahal di dalam materi pun ada bagian yang kita tidak bisa lihat.
Lalu orang mengatakan, saya tidak percaya Allah. Itu orang bodoh. Banyak orang mengatakan, saya tidak percaya Allah. Allah tidak ada. Ngomong tok sampai tua. Kembali kepada Tuhan. Minta ampun dari Tuhan. Saudara-saudara, Mao Zedong yang tidak percaya ada Allah. Dia berkata, saya bertarung dengan surga. Saya senang sekali. Saya bertarung dengan alam. Saya senang sekali. Saya bertarung dengan manusia. Saya senang sekali. I'm so happy to fight with man, with nature, and even with heaven. Ini orang ateis, Mao Zedong. Tetapi sebelum dia mati, dia sakit-sakitan bicara 2 kali sama seorang wartawan Amerika. Namanya Edgar Snow. Dia mengatakan, Mr. Edgar Snow, soon I will go to see God. Dan lama lagi saya akan bertemu dengan Allah. Seumur hidup tidak percaya Allah. Waktu mati ngomong saya mau ketemu Allah. Belum beli tiket sudah berani ngomong itu. Saudara-saudara, seorang ateis dari Rusia yang namanya Nikita Khrushchev. Waktu dia terbang dari Moskow sampai di New York, turun dari kapal terbang. Seorang wartawan Amerika datang. Oh, welcome to United States, Mr. Nikita Khrushchev. Terus bicara sama dia. Dia lalu ditanya, we know that you are an atheist. Is it true? Engkau orang ateis. Benarkah? Betul engkau tidak percaya Allah? Yes, I am an atheist. Lalu wartawan dia mengatakan, who knows? Simply because you are Communist Party member, so you say I'm an atheist. Who knows? Deep in your heart, you believe God's existence. Siapa tahu engkau jujur. Mungkin engkau karena komunis, engkau bilang ateis, saya tidak percaya Allah. Siapa tahu dalam hatimu engkau percaya. Dia marah, dia mengatakan, God knows I am an atheist. Tuhan tahu saya tidak percaya ada Tuhan. Saudara-saudara, doktrin Allah, pertama, Allah itu ada tidak? Is God there? Jawaban, yes. Not only God is there, God is in my heart. Amin. Bukan saya percaya Allah di situ, kita percaya Allah di mana? Di dalam hatiku. Allah di situ dan Allah di dalam hatiku. Bicara sama sebelahmu. Keras sedikit. 1, 2, 3. Semua ya. Bicara sama sebelahmu. 1, 2, 3. Allah di situ dan Allah di dalam hatiku. Ini persoalan pertama kita selesai. Kalimat ini saja mengenai Allah ada. Saya bisa kasih 10 hari. Khotbah terus mengenai Allah ada. Topik satu saja, tak habis-habis. Tapi kita tidak ada waktu. Nah, kedua, Allah itu Allah yang apa? Allah itu bagaimana? Kita bicara Allah itu Allah yang bagaimana? Allah yang apa? Itu bagian positif. Untuk mengerti Allah yang positif definisinya, harus mengerti Allah bukan apa. What is not God? Allah bukan materi. Allah bukan sementara. Allah bukan terbatas. Allah bukan yang bercacat celah. Daripada segala negatif, semua dihilangkan semua. Akhirnya baru engkau tahu Allah itu yang bagaimana. Nah saudara-saudara, Patong, kamu bicara tentang Allah. Dasarnya apa? Dasarnya pikiranmu sendiri, dasarnya pendidikan tinggi, dasarnya baca-baca buku, dasarnya ikut-ikut orang lain, dasarnya daripada agama-agama yang bicara tentang ini dan itu. No, aku mengetahui Allah, aku mengenal Allah karena Allah beritahu kepadaku. Hah? Kapan? Kemarin malam ya? Allah beritahu kepadamu tentang apa? Allah berbicara dan melalui dia berbicara. Di dalam bicaranya dia memperkenalkan diri, baru kita tahu siapa Allah. Saudara-saudara, nah di sini menyangkut doktrin Alkitab. Bagaimana membuktikan Alkitab firman Tuhan? Saudara-saudara, Allah ada. Allah berbicara. Allah tidak bohong. Allah tidak menipu saya. Yang dibicarakan pasti benar. Yang dibicarakan tidak perlu berubah. Yang dibicarakan selama-lamanya akan sah, tak habis-habis. Ini adalah Allah. If He is God, He must be the living God. He must be the speaking God.
he must speak honestly because God is truth. Allah kalau ada, Allah berbicara. Allah kalau berbicara tidak salah. Kalau Allah berbicara tidak nipu. Karena Allah itu adalah Allah yang benar. Allah kebenaran. The God of truth will speak sincerely, honestly, truly to us. Allah yang hidup, Allah yang sejati, Allah yang jujur, Allah yang bicara kebenaran kepada kita dengan sungguh-sungguh benar. Baru itu Allah. Saudara-saudara, Allah itu ada. Dan Allah itu bagaimana? Dari pembicaranya kita kenal dia. Di dalam Westminster Confession ada satu istilah yang diwahyukan dan yang mengwahyukan sama adanya. Saya dulu nggak ngerti apa ini. The revealer and the revealed one is identical. Yang mengwahyukan sama yang diwahyukan itu tidak ada perbedaannya. Di dalam hal ini saya ambil contoh ya. Ada perempuan yang kau lihat umurnya kira-kira 40. Tapi kalau malam kosmetiknya diambil, ya, alis palsunya dicopot, ya, terus bibir merahnya dicuci, lihat bukan 40, 74. Ya. Kenapa? Karena dia adalah 74 tapi menampilkan menjadi 47. Ya. Itu namanya yang menampilkan dan yang ditampilkan beda. Semua orang ada topengnya. Ya, kalau di rumah biasa semua. Kalau di luar bagus. Kalau di rumah dilihat oleh suami. Nggak usah dandan lah. Sudah nikah nggak mau ya sudah. Sudah bikin surat, sudah catatan sipil. Mau apa lagi? Wah, kalau di rumah galak luar biasa. Di luar bagaimana? Baik-baik ya. Silakan duduk. Itu nama yang diwahyukan sama yang mengwahyu beda. Banyak orang begitu loh. Yang ditampilkan di luar sama yang di dalam beda. Engkau kalau dengar perempuan habis perang sama suaminya, ribut sekali. Kring, kring. Lalu engkau ambil telepon. Halo. Cari siapa? Tadi baru sekarang. Engkau baru tahu itu apa artinya 4 musim. Berubahnya cepat sekali. Baru panas terik, mendadak turun salju. Saudara-saudara, tapi kenapa di luar sama di dalam lain? Karena di dalam yang sesungguhnya, di luar yang palsu. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan yang asli menyatakan kitab suci kepada kita. Yang dikatakan dia kitab suci. Sama dia yang memberikan kitab suci. Sama tidak? Hal ini di teologi timur tidak ada. Di Westminster Confession mengatakan the reveal and the revealed one is identical. Yang diwahyukan sama yang mengwahyukan itu dua-duanya adalah satu. Sama adanya. Tuhan kalau mengatakan dia kebenaran, dia kebenaran. Kalau Tuhan mengatakan dia Esa, dia Esa. Kalau Tuhan mengatakan dia Maha Tahu, dia Maha Tahu. Di antara Tuhan yang mengwahyukan dan di antara Tuhan mengwahyukan dan kitab suci yang diwahyukan, tidak ada perbedaan, tidak ada jarak, tidak ada penipuan. Karena Tuhan itu jujur adanya. Amin. Saudara-saudara, kita percaya Tuhan adab, kita percaya Tuhan jujur, dan kita percaya apa yang dikatakan Tuhan. Tidak ada satu kalimat yang menipu kita. Itu sebab kalau engkau mendapatkan kitab benar-benar diwahyukan Tuhan, engkau berbahagia. Kalau engkau mendapatkan kitab agama yang bukan benar-benar diwahyukan Tuhan, seumur hidup engkau ditipu dan engkau menipu sendiri. Saudara-saudara, dengan ini berarti kita mesti berani mempelajari perbandingan agama. Religious comparison. Orang mau kritik, silakan. Sudah kritik, kita pelajari. Sudah kritik, kita selidiki. Kita bandingkan. Sesudah itu kita analisa. Akhirnya saya kasih tahu. Cuma satu kitab yang tak takut dibantah. Yaitu kitab suci. Amin. Cuma satu kitab yang tidak takut diterjemahkan ke dalam ratusan bahasa. Karena apa? Waktu
Diterjemahkan. Baru lihat kelimpahannya, baru lihat kedalamannya, baru lihat keabsahannya. Agama Kristen membuat sampai semua mengerti. Engkau harus mengerti firman Tuhan. Maka kalau khotbah sembarangan, dosa lu. Khotbah terlalu pendek, dosa lu. Khotbah samar-samar, dosamu. Khotbah bicaranya, orang nggak ngerti, dosa lu. Ada agama yang makin nggak ngerti, makin beriman. Itu bukan agama Kristen. Agama Kristen adalah makin mengerti, makin beriman. Amin. Maka ingat ya, Tuhan itu siapa? Tuhan itu Tuhan. Tuhan itu ada, itu ada. Bisa dilihat, nggak bisa dilihat. Tuhan itu bagaimana? Hidup. Hidup bagaimana? Berbicara. Bagaimana tahu bicara yang benar? Karena dia sendiri benar. Allah yang benar, bicara kebenaran kepada manusia. Yang dibicarakan benar. Yang membicarakan benar. Benarnya tidak berubah. Maka yang dibicarakan tidak usah berubah. Alkitab adalah satu-satunya buku. Sampai ribuan tahun. Sampai segala abad. Tidak perlu dikoreksi. Karena dari kalimat pertama. Diucapkan oleh Tuhan. Kebenaran yang tidak berubah. Alkitab tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Allah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kristus kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. No change. Saudara-saudara, yang suka berubah itu manusia. Saudara, yang benar-benar tidak berubah adalah Tuhan Allah tidak berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Karena apa? Karena dia kebenaran. Kebenaran kok berubah. 2 tambah 2 itu berapa? 2 tambah 2 berapa? Besok jadi berapa? Besok. Sekarang 4. Besok 5 dong. Tambah 1 hari dong. 2 tambah 2 berapa? 1000 tahun lagi? 10.000 tahun lagi? 4. Tapi jangan anakmu 10 tahun lagi terus kelas 4. Manusia berubah. Tuhan tidak berubah. Kenapa? Karena dia kebenaran. Amin. Dia tidak berubah. Maka iman kita tidak pernah perlu berubah. Hanya harus memimpin. Dan kita harus memengaruhi akan masyarakat dan kebudayaan. Dengan esensi yang tidak berubah. Merubah dunia. Dengan kebenaran yang kekal. Kita memperbarui dunia. Bukan kita dirubah oleh dunia. Ikut sesatnya dunia. Karena dunia ini bisa berubah. Jangan memakai ketidakberubahan. Kompromi dengan yang perubahan. Firman Tuhan tidak berubah. Saudara-saudara. Lalu Tuhan berkata-kata karena manusia. Sekarang saya mau tahu. Tuhan di dalam katanya mau apa? Saya bicara satu hal yang dikaitkan dengan hal yang kedua. Lalu dikaitkan dengan hal yang ketiga. Allah itu adalah Allah yang Esa. Semua. 1, 2, 3. Pancasila pertama ya. Percaya kepada Allah yang Maha Esa. Esa itu apa? Yaitu satu. Satu yaitu satu. Apa itu? Yaitu satu. Oh, tetapi heran ya. Hear ye Israel. Dengar engkau Israel. Lihat tangan saya. Semua lihat sini. Allahmu adalah Allah yang Esa. Loh, apa ini? Yang buta tak bisa lihat ya. Semua perhatikan. Dengarlah Israel. Allahmu adalah Allah yang Esa. Hah? Allah yang Esa. Allahnya kok gini? Nah, dengar ya. Karena di dalam bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi, ada singular form. Bahasa Inggris ada plural form. Kalau one boy, one B-O-Y, boy. Kalau 2 anak, 2 boy, ya, ya. 1 boy, 2 boy, 3 boy, 5,000 boy. Bukan. Nggak perlu kan? 1 boy, 2 boy, cukup. Tambah S, sudah ribuan orang. Cuma itu. Tapi saudara-saudara, kalau Indonesia ada 1 anak, 2 anak, 1 nyonya, 2 nyonya. Tidak ada kan?
Dan bahasa Tionghoa, bahasa Jepang, bahasa Indonesia tidak ada plural form. Single and kalau banyak ditambah orang-orang, bukan orang. Orang-orang itu mereka. Orang itu dia. Dia singular. Orang-orang itu plural. Orang-orang. Jadi tidak usah diulangi lagi. Kalau lebih banyak orang tidak perlu. Ini satu orang. Itu orang. Tidak perlu. Orang-orang sudah cukup. Jadi plural and singular. Inggris plural singular. Bahasa Ibrani lain. Singular, dual, plural semua. Singular, dual, plural. Dengarlah hai Israel, Allahmu adalah Allah yang esa. Loh, kenapa Allahnya bukan pakai singular, juga bukan pakai dual, pakai banyak? Oh, itu namanya plural majestic atau majestic plural. Semacam banyak yang bersifat gayanya mulia, hormat besar. Tidak boleh bersebut dia cuma satu. Itu kurang ajar. Allah harus yang esa. Begitu? Saya percaya memang bahasa di Timur Tengah menyebut dewa Allah yang besar, mereka tidak berani pakai singular. Tapi di dalam semua ayat Alkitab artinya lain sama majestic plural. Di dalam Alkitab mengatakan dari halaman pertama Tuhan menyebut diri kita. Kita akan menciptakan manusia menurut peta dan kita. Menurut peta teladan kita. Kita itu siapa? Allah. Allah itu apa? Esa. Allah Esa menyebut diri kita. Ini berarti dia menyebut diri plural majestic. Bukan. Dia menyebut diri adalah Allah yang mempunyai rahasia. Ada lebih dari esensi di dalam substansi satu itu. Dia adalah Allah Tritunggal. Saudara-saudara, bagaimana mengerti Tritunggal? Mengerti dari kitab suci, mengerti dari bayangan, mengerti dari diskusi, mengerti dari kutipan, mengerti dari tulisan orang lain, atau mengerti dari bayang-bayang di dalam pikiran imajinasi kita. Tidak mengerti daripada sesuatu yang diwahyukan di dalam kitab suci, yang lain sama literatur, lain sama matematika, lain sama pikiran manusia. Karena Allah itu satu-satunya, tidak ada analogi, tidak ada yang lain bisa pakai untuk menjelaskan Allah. Karena Allah itu Esa, Allah yaitu Allah. Hanya mengerti Allah dari wahyu Allah sendiri, tidak boleh mengerti Allah dari yang lain. Satu kali saya di Manado, saya mendapat pertanyaan. Ada orang tanya, kenapa engkau begitu bodoh? Wah, saya jarang disebut orang bodoh. Waktu disebut kaget sedikit ya. Karena saya termasuk orang yang boleh berbaris dengan orang bodoh. Lalu dia mengatakan, tidak ada orang bodoh seperti kamu. Seluruh dunia yang paling bodoh pun tidak bodoh seperti kamu. Wah, saya dijadikan juara. Lalu saya beliau lagi. Kenapa engkau kemarin berkhotbah Allah itu Tritunggal? Tahu tidak? Satu itu satu, banyak itu banyak. Gini aja nggak ngerti, berani khotbah. Lalu dia tulis lagi kalimat yang lain. Ini lebih seru. Dia bilang, tahu tidak? 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Koreksi khotbahmu. Kemarin engkau ngawur. Engkau bilang Allah Tritunggal. Padahal 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Tahu enggak? Si bodoh. Dia menanya itu. Lalu saya mulai jawab. Saya bilang, saudara, saya tahu mungkin agama lain engkau. Dan engkau menyebut saya bodoh sekali. Saya harus introspek. Terus saya baca pertanyaanmu 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Tahu enggak? Sekarang saya jawab, tahu dari dulu. Saya masih ingat waktu saya umur 7, guru saya mengajar 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Saya tahu dari dulu kok. Tetapi saya juga ingat sesudah itu saya naik kelas 4. Sudah ke kelas 4, guru saya mengajar 1 kali 1 kali 1 itu 1.
Tahu enggak kamu? Saya menjawab, seingat saya naik kelas loh. Kalau engkau cuma tahu 1 tambah 1 tambah 1 itu 1. Kau kelas 3, tak pernah naik kelas 4. Tahu enggak kamu? Saya menjawab dia, saudara-saudara, kenapa kita harus mengerti Allah dengan konsep kita yang terikat? Ngerti maksud saya? Kenapa kita harus mengikat Allah di dalam pikiran kita yang sangat dangkal? Allah lebih tinggi dari manusia. Amin. Allah di luar logika manusia. Amin. Bukan melawan, tapi melampaui. Allah melampaui pikiran manusia. Itu sebab jangan kira Allah dimengerti dengan otak kita yang tidak lebih dari 1,5 kilo saja. Saudara-saudara, who are you? Siapakah engkau? Engkau kira otakmu yang 1,5 kilo boleh mengerti segala sesuatu dari Allah. Kalau tidak cocok dengan pikiran, tidak masuk akal. Itu tidak masuk akalmu. Akalmu besi, akalmu kolot, akalmu keras, akalmu yang kaku itu tidak bisa mengukur Tuhan Allah. Saudara-saudara, ada seorang anak kecil bawa 1 ember pergi ke laut. Sesuai itu terus bawa pulang ember penuh dengan air, susah payah sampai di rumah keringetan. Lalu papanya bilang, mau apa? Saya mau bawa laut itu ke rumah. Hah? Lu mau apa? Saya mau bawa laut ke rumah. Karena setiap hari pergi main di laut, jalan capek. Kalau laut bawa rumah, saya bisa main di rumah. Engkau mau bawa laut ke rumah, pakai apa? Pakai ember. Bawa laut ke rumah pakai ember. Semua 1, 2, 3. Bawa laut ke rumah. Sama seperti orang mengerti Tuhan Allah pakai otak. Ya pakai otak dong. Kalau tidak pakai otak, pakai apa? Otak-otak. Harus pakai otak. Tapi otakmu itu ember. Tuhan itu laut. Tidak bisa bawa laut ke rumah. Tidak bisa bawa Tuhan dimengerti oleh otak yang kecil sebegini. Kalau begitu bagaimana? Serahkan dia. Minta Tuhan memberikan sesuatu transisi lebih tinggi daripada sesuatu keterbatasan kita untuk mengerti Tuhan. Kedua, Allah itu esa ya. Iya. Kedua, Allah itu kekal. Allah itu esa, Allah itu kekal semua. Allah itu esa, Allah itu kekal. Jadi Allah dari kekal sampai kekal esa semua. Allah dari kekal sampai kekal itu esa. Allah kekal. Allah esa semua. Allah kekal. Allah esa. Lalu satu kalimat lagi. Allah itu kasih adanya semua. 3 hal ya. Allah esa. Allah kekal. Allah kasih semua. Allah esa. Allah kekal. Allah kasih. Apa tanya ya? Allah itu kan kasih ya. Jadi mengasihi berarti ada yang dikasihi. Mengasihi satu. Yang dikasihi satu. Satu mengasihi satu. 2 menikmati kasih. Seperti engkau mengasihi istri. Istri mengasihi engkau. Yang kasih bukan yang dikasihi. Yang dikasihi bukan yang mengasihi. Yang kasih satu. Yang dikasihi lain. Aku mengasihi dia. Aku mempunyai kasih. Tapi Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah kekal. Tuhan adalah jadi esa yang kekal. Sekarang mau tanya. Nah ini seru loh. Dengar baik-baik. Allah mengasihi siapa sebelum dia menciptakan segala sesuatu? Tidak ada sesuatu kok. Cuma ada Allah. Allah itu esa. Allah itu kekal. Tapi Allah itu kasih. Allah yang esa. Allah yang kekal. Kasih. Kasih sopo. Allah mengasihi siapa? Dia mengasihi sesuatu. Belum ada. Mengasihi seorang. Belum ada orang. Mengasihi malaikat. Belum ada malaikat. Mengasihi manusia. Belum ada manusia. Allah yang esa. Allah yang kekal. Adalah Allah yang kasih. Karena kasihnya kasih abadi. Kasihnya kasih yang kekal. Lalu kasih yang kekal kepada siapa?
sebelum ada sesuatu. Allah yang esa, Allah yang kekal adalah Allah yang kasih. Mau kasih siapa? Semua agama tidak bisa jawab. Agama Kristen menjawab, Allah itu mengasihi. Mengasihi siapa? Belum ada yang dicipta, belum ada yang ada, belum ada sesuatu yang exist. Allah kasih siapa? Allah adalah Allah Tritunggal. Malah Allah yang kasih. Allah Bapa mengasihi Allah Anak, Allah Anak mengasihi Roh Kudus, Allah Roh Kudus mengasihi Allah Anak, Allah Anak mengasihi Allah Bapa, Allah Bapa mengasihi Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa. 3 pribadi itu kekal bersama. 3 pribadi itu bersatu di dalam kesatuan. 3 pribadi itu kasih adanya, saling mengasihi satu dengan lain. Di sini jawaban mengapa kita percaya Allah Tritunggal. Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang satu-satunya Allah yang bertiga pribadi ini menjadi kemungkinan komunitas, menjadi kemungkinan persekutuan, menjadi kemungkinan saling mengasihi. Itulah sebab agama Kristen adalah agama yang percaya kepada Allah yang kasih. Agama Kristen ada percaya Allah memberikan anaknya untuk menjadi tanda kasih kepada kita. Adalah agama Kristen, agama di Roh Kudus mencurahkan kasih ke hati manusia. Adalah agama di mana memberikan perintah, mari kita saling mengasihi. Saudara-saudara, inilah doktrin Allah Tritunggal yang kita percaya. Kita percaya Allah. Allah itu ada tidak? Ada. Allah itu kekal tidak? Kekal. Allah itu kasih tidak? Kasih. Kenapa mungkin kasih? Di dalam ketiga pribadi dia mempamerkan, dia menjadi teladan, dia menjadi contoh. Kita belajar bagaimana kasih. Saudara-saudara, mari kita ikut saya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus semua. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah orang Kristen yang sejati. Allah Tritunggal, Allah yang memungkinkan komunitas. Allah Tritunggal, Allah yang menjadi teladan umat manusia. Allah Tritunggal menjadi agama yang memberikan cinta kasih kepada dunia ini. Saudara-saudara, jikalau tidak percaya Allah Tritunggal, tidak mungkin percaya kasih sesatinya. Jika tidak percaya Allah Tritunggal, tidak mungkin membuang dendam. Tetapi dalam kekristenan berbeda. Orang Kristen belajar Allah Tritunggal. Di dalam ketiga pribadi ada kasih yang mengikat bersama. Jadi percaya doktrin Allah Tritunggal, Allah Esa, Allah kasih. Itu menjadi dasar kita hidup sebagai orang Kristen. Bagaimana saling mengasihi di dalam Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya mau sampai di sini saja. Kembali saya mengatakan, adakah Allah? Ada. Allah hidup atau mati? Hidup. Allah pencipta atau dicipta? Cipta. Allah mencipta segala sesuatu. Allah sama dengan ciptaan tidak? Tidak. Dia kalau menciptakan materi, dia sendiri materi bukan? Bukan. Dia menciptakan yang bisa dilihat. Dia bisa dilihat tidak? Tidak. Dia tidak dilihat, tapi dia ada. Dia Esa, dia kekal, dia penuh cinta kasih. Dan dia adalah Allah yang membangunkan gereja, membentuk orang yang saling mengasihi satu dengan lain. Biar kita pegang teguh, aku percaya Allah. Percaya dia mencipta langit dan bumi. Dan percaya dia mengirim Kristus untuk menjadi teladan bagaimana mengasihi musuhnya. Inilah doktrin yang kita pegang, yang kita percaya menjadi wakil Tuhan di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Percaya kepada Engkau sebagai Allah yang Esa, sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai Tuhan penguasa dari segala alam semesta, yang mengirim Yesus Kristus kepada kami. Biar Engkau dan cintamu mengisi hati kami, dan kami dengan keyakinan yang penuh percaya kami melayani Tuhan Allah yang ada dan yang hidup. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.